pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV ketika lagu Sorai-Sorai dikumandangkan. Cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruh memberikan itu? Dengan nada yang keras. Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semua sensasi. Semua bukan fakta. Lalu, kugayuh tangan cucuku, kududukkan di sampingku. "Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara." Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Wow, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucuku, dengarkan aku baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan." Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras. Harus bisa mencari kekayaanmu sendiri, membalik nasib kamu sendiri. Tidak ada orang mau menolong. Jika kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani.
berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, protes, mengemis, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena kalau kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai bicara. Padahal kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu sendiri yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Cucuku masih diam. Ngerti? Masih diam. Ngerti? Sambil menggeleng kepala. Tidak. Nah, kalau kamu bilang tidak, itu artinya kamu sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan untuk bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat kolonial, mencegat konvoi tentara kolonial, menyusup ke taksi militer kolonial untuk mencuri senjata, tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari. Dan kakiku tertembak.
Dan kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Sang saka telah naik ke puncak. Anggut perkasa, ku telah turut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali hidup ke sawah. Hidupku tenang. Tapi pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Ketika dulu kami disergap, aku diperkarakan dan aku dipenjara 4 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar, orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia ke kota, tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberengusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah manusia biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Tapi Kek, kalau kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Sambil mengelap air mata, dan aku terkejut. Cepat-cepat aku seka air mataku dan menutup mulut cucuku dan bersuara kencang. Cucuku! Kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani kapanpun dan dimanapun ia ingin menangis.